Assalamualaikum teman-teman. Oke, seperti biasanya ya kan teman-teman, kita akan bertanya jawab. Jadi kan semalam ada 2 pertanyaan yang belum sempat kita jawab, yaitu Kaisa Adinda dan Muhammad Ibrahim. Nah, Bapak masih ingat pertanyaannya? Ini dari Kaisa Adinda. Pertanyaannya, Pak mau tanya, apa bedanya nyawa dengan ruh? Terus Muhammad Ibrahim, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pemerintah sekarang? Kok susah mencari pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat? Ngeri pertanyaannya ini kan. Hmm. Apa perbedaan nyawa dengan ruh? Ruh, iya. Gitu. Sebenarnya kayak mana dibilangnya? Itu sulit dijelaskan, ya kan? Karena di Quran pun dikatakan Allah, apabila mereka bertanya tentang ruh, nah, kan? Katakanlah itu hanya urusan Tuhanku kan gitu. Tapi kamu tidak diberi pengetahuan terkecuali sedikit kan. Tapi ada memang petunjuk sedikit kasih Allah sama kita kan gitulah. Masalah Bapak surat Al-Isra itu 85. Jadi gini. Jadi sebenarnya menjelaskannya susah. Jadi Bapak menjelaskan aja lah, dia membedakannya nanti ya kan. Nyawa, ruh. Ya kan. Jadi kita bayangkanlah dulu misalnya TV. TV itu punya komponen. Komponennya istilahnya ada itu isi gambar, ada itu isi suara, ada itu ini, ada itu kan. Kalau selain terjadi pada manusia, ada dia untuk melihat panca indera gitu kan, ada untuk mendengar, ada untuk berbicara kan gitu kan. Nah, baru dialirkanlah listrik tadi, terus ke TV tadi, barulah TV itu hidup. Jadi kalau tanpa aliran listrik tadi, TV ini nggak bakal hidup. Nah, jadi gini. Jadi nyawa itu itulah sentralnya. Sebenarnya nyawa sama ruh itu sama. Cuma gini. Jadi ruh ini bisa terpisah. Maksudnya terpisah tadi, begitu masuk tadi sumber tadi, ya kan? Masuk ada ke isi suara, masuk ke isi gambar kan gitu kan. Terpancarlah semua, suaranya ada, gambarnya ada. Tapi bisa jadi kalau hanya rusak yang isi suaranya tadi, penampung apa tadi, energi tadi itu, gambar tetap nampak, tapi suara nggak ada. Gitu. Jadi kok nyawa ini kalau dia lepas semua ikut tiada gitu. Sama seperti TV tadi. TV tadi kalau misalnya energinya itu ibaratnya nggak ada sambungan listriknya tadi, dia nggak hidup. Nah, tapi apabila ada energi tadi ini, walaupun isinya rusak, tapi tetap masih ada gambarnya. Si suara rusak kan, kalau dia isi gambar rusak, suara tetap ada. Nah gitulah. Makanya ruh ini terbagi. Makanya kita waktu tidur itu, kita tidur gini kan, itu ruh kita tuh tinggi melayang. Nah, makanya pula kan mimpi ini kan istilahnya kan, satu ada mengandung arti, lambang namanya, ada bunga tidur, baru ada dia perjalanan ruh yang tertunda. Maksudnya kita mimpi hari ini begini, tahu-tahu seminggu kemudian, sebulan kemudian itu terjadi. Bahkan mungkin mau setahun kemudian baru terjadi. Loh ini macam pernah terjadi, tapi di mana gitu kan? Nah, ternyata itu di dalam mimpi. Nah, jadi ruh kita ada duluan ke sana gitu. Nah, jadi dalam membedakannya, apa perbedaan nyawa dengan ruh tadi itu, Bapak nggak bisa menjelaskannya kan gitu kan? Cuma itulah detailnya masalah nyawa dan ruh tadi. Ibaratnya energi tadi, nyawa tadi, ya kan, masuk ke dalam tubuh kita, hidup semua bergetar kan gitu. Bisa mata bisa melihat, tetapi bisa dia mata ini nggak bisa melihat apabila tercabut ruhnya tadi sampai. Nah itu kan. Nah, begitulah rasa bapak susah menjelaskannya. Baru pertanyaan dari Ibrahim, Pak. Masalah Tentang tanggapan Bapak kok susah mencari pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat. Sebenarnya nggak susah, nggak sulit. Kitanya saja yang apa, yang nggak pandai kan gitu. Maksudnya gini, kita udah tahu dia tuh misalnya dia bajingan, tapi ada duitnya, kita pilih juga, ya kan? Iya. Kita pilih juga karena mengharapkan duit tadi. Kalau kita bijak, kita pandai, ya kan? Kita nilai dulu kualitas manusia tadi itu. Ya walaupun dia banyak duitnya, walaupun apa, ngapa kita pilih? Jadi sekarang kan kita kan enggak, si anu apa,
piro, Hmm. berapa bayarannya. Hmm. Nah, 200.000, sana 300.000, pilih dia lah. Tahu itu bajingan kan gitu. Sebenarnya kesalahan terletak pada siapa? Ya pada masyarakat. Ya, udah pada masyarakat kan gitu. Masyarakat, makanya Bapak himbau pada masyarakat kan gitu kan, istilahnya menghimbau lah, istilahnya Pak bukan kepala sok apa kan sok hebat kan gitu kan. Mulai sekarang mari kita jeli kan gitu, memilih pemimpin tadi kan gitu. Nah, makanya pilihlah pemimpin itu yang punya program, itu program tertulis. Masih tertulis tadi bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan dia di mata hukum bisa. Jadi apabila ini tidak dilaksanakannya, bisa tertuntut. Nah, itu terjadi sekarang itu di masyarakat Labusel, Kota Pinang, ya kan? Nah, ada pemimpin, ya mudah-mudahan terpilih lah, karena ini sekarang Labusel ini mau dinilai sampai di mana kecerdasan masyarakatnya dalam memilih tadi itu. Ada seorang pemimpin yang muncul, dia menulis program-programnya itu dalam tulisan tertulis, untuk tulisan. Nah, jadi sebenarnya kalau masyarakat tahu, ya akan menilai apalah arti duit 200.000, 300.000 dibandingkan program tertulis tadi. Itu semua diapakannya. Itu Bapak salut kan gitu kan. Ini bukan kampanye kan gitu kan. Ya, memang kenyataan yang kita lihat kan. Memang Bapak sebutkan aja itu mandiri kan gitu. Nah, namanya itu mandiri. Mandiri itu berdiri sendiri kan gitu kan. Nah, orang yang bijak, sudah dewasa, berpikiran cerdas kan gitu, mandiri. Makanya kalau memang kalah lagi mandiri di Labusel, berarti memang orang baik nggak bakal bisa muncul lagi kan gitu. Pasti menang orang-orang yang tidak berkualitas, karena mengandalkan duit tadi 300.000, 500.000 ya kan gitu. Jadi karena kan pemimpin sekarang ini kan berani mengeluarkan duit kan untuk menjual jabatan. Nah, jadi orang tuh politik ini jadi sistem dagang. Nah, jadi kalau mandiri ini politik ini nggak sistem dagang, memang dia mau mengayomi masyarakat. Makanya itulah yang perlu kita pertahankan, karena kan Mbak bilang, jadi pemimpin-pemimpin sekarang ini yang harus diperhatikan itu hak rakyat dulu dipenuhi. Iya. Jadi kalau hak rakyat itu berpenghidupan yang layak sudah terpenuhi, ya kok membayar pajak kan gampang kan gitu ya. Tapi kan enggak, sekarang kan orang kan istilahnya untuk mengeruk keuntungan diri sendiri kan gitu. Sebenarnya kalau memang bijak kita rakyat Indonesia ini bersatu, ya kan, kita nggak mau lagi istilahnya pemimpin yang asal tong kosongnya yang bunyinya. Kita pilih kualitasnya yang berbobot, teliti, sanggup nggak mempertahankan apanya itu. Kok ngomong aja ya, bah. Misalnya Bapak aja bisa bilang sekarang bisa laut itu Pak bendung nanti kan gitu kan. Jadi kayak pemerintahan sekarang inilah bisa makmur sebenarnya, kita bisa makmur. Jadi misalnya ke SBY dibuatnya program misalnya bantuan apa namanya itu untuk masyarakat nggak mampu itu kan. Sebenarnya kok bagi Bapak itu nggak perlu, rasa Bapak kan itu Bapak pula kan itu nggak perlu. Kenapa? Itu mengajarkan bahwa supaya kita tuh malas. Itu mengharapkan bantuan. Jadi kalau dana untuk bantuan tadi misalnya berapa triliun dia misalnya kan, diprogramkannya untuk suatu usaha, ya kan, usaha misalnya dibina tadi, masyarakat yang kurang mampu tadi dibina bentuk suatu usaha, dikelola. Jadi itu menguntungkan, ada untung hasil bisa membantu yang lain kan gitu. Jadi kok ini sia-sia 300.000 berapa orang kan gitu kan. Kedua, dana untuk DPR tadi setiap daerah itu berapa? Kalau dibagikan ke masyarakat apa nggak bisa? Jadi kalau katanya utusan-utusan perwakilan rakyat itu, ya misalnya ada kepala desa, ada RT, ya kan? Dari RT nanti dikumpulkan masyarakat misalnya, apa keluhan kamu, sampailah ke kepala desa. Nah, kepala desa berkumpul para kepala desa, masuklah ke camat. Sampai camat nanti berkumpul para camat, masuk ke bupati. Bupati berkumpul para bupati, masuk ke gubernur. Gubernur berkumpul ke gubernur, masuk ke presiden. Kan aman kan? Iya. Jadi dana itu nggak sia-sia keluar. Ini sekarang gaji anggota dewan berapa? Makanya berlomba-lomba mencari anggota dewan. Bayar sekian pun, sorong sekian. Gitu. Sebenarnya pemimpin-pemimpin yang bagus itu sudah lahir di Indonesia, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena sumber daya manusia di Indonesia ini kurang. Kok sumber daya alamnya berlimpah ruah. Makanya sebenarnya harus ditanamkan rasa cinta terhadap Indonesia tadi itu. Dan pesan Bapak pula sama orang-orang itu kan, bolak-balik bilang, berusahalah kita supaya jangan jadi budak di negara sendiri kan gitu. Ini kita kan banyak jadi budak di negara sendiri. Orang asing masuk menurut keuntungan, kita menjadi budak. Kan lucu kan? Kita menjadi budak di negara sendiri, apa nggak lucu? Nah itulah.
makanya diperbaiki lah. Makanya terutama satu, sistem pendidikan pun diperbaiki. Sistem pendidikan itu perlu, jangan sisik nanti ini bodoh itu pandai, lulus semua. Pesan bapak sekarang masyarakatnya lah dulu diperbaiki cara berpikirnya tadi, yang sedikit duit Memikirkan diri sendiri. makanya sekarang ditanamkan sama anak-anak sekarang, jangan kau puasa nanti aku kasih 10.000, jangan. Jadi makanya sik untuk pamrih Puasa karena puasa karena ada iming-iming 10.000, kok nggak kasih 10.000 nggak puasa. Nanti kau kok puasamu pol kok kasih THR sekian, kok nggak pol sekian, puasanya karena ada THR. Semua iming-iming pamrih semua. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan tadi bentuk pamrih, sedangkan sama Allah aja udah pamrih kan gitu kan. Itulah jadi dini tadi pendidikan lah yang terutama diapakan. Gitulah dulu keras. Jadi buat teman-teman semua, pertanyaan dari Muhammad Ibrahim dan Kaisa Adinda sudah dijawab oleh bapak saya. Semoga dapat dipahami. Dan buat teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah mensupport channel kami, dan jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Oke, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.